Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami merancang perancangan database sistem klinik Putra Medika. Ini adalah nama-nama kelompok kami, namanya Hendroy Agung Setiawan, Karisatya Eka, Aditya Indrawan, dan ada satu lagi Abdul Latif karena berhalangan hadir. Proses perancangan database terdiri dari 6 tahap. Tahap 1 secara konseptual, tahap 3 pemilihan DBMS, dan tahap 4 perancangan database secara logika. Tahap 5 adalah perancangan database secara prinsip. Tahap 6 implementasi sistem database. Untuk pengumpulan data dan analisa merupakan suatu tahapan di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan data, dan ini disebut pengumpulan data dan analisa. Di sini kita mensurvei klinik di alamat di Cikampek, klinik Putra Medika, untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database yang kita butuhkan. Kita harus mengenal terlebih dahulu bagian lain dari sistem informasi di klinik Putra Medika yang berinteraksi dengan sistem database, termasuk para kayak suster atau dokter. Di situ ada apoteker. Untuk kebutuhan dari para user dan aplikasi ini kemudian dikumpulkan dan analisa. Berikut ini adalah aktivitas pengumpulan data dan analisa: menentukan kelompok pemakai, bidang-bidang aplikasinya, peninjau dokumentasi yang ada, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, daftar pertanyaan. Berikut ini adalah daftar pertanyaan. Sebenarnya ada banyak pertanyaannya, cuman kita lebih memilih mengambil sedikit yang di sini yang dibutuhkan aja. Untuk tahap 2 perancangan database secara konseptual, pada tahapan ini akan dihasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik. Sering menggunakan sebuah high level database multi model ER model. Selama tahap ini, dalam konseptual skema kita harus merinci aplikasi database yang diketahui dan transaksi yang mungkin. Tahap perancangan secara konseptual mempunyai dua aktivitas paralel. Perancangan skema konseptual menguji kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1, menghasilkan sebuah konseptual database pada DBMS independent model data tingkat ER entity relation model. Perancangan transaksi menguji aplikasi database di mana kebutuhannya yang dianalisa pada fase 1, menghasilkan perincian transaksi ini. Penggunaan tahap ini adalah proses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik transaksi database yang diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi ini akan digunakan untuk proses manipulasi database suatu saat di mana database terus dilaksanakan. Untuk pemilihan DBMS, pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya teknik, ekonomi, dan politik algoritma. Contoh faktor keberhasilan DBMS menjalankan tugas seperti jenis-jenis DBMS, relation, network, hierarki, dan struktur penyimpanan, dan jalur akses mendukung DBMS memakai lain-lainnya. Di kelompok kita lebih memilih MySQL karena faktor di mana klinik ini pertama gratis, lebih mudah digunakan, dan klinik ini nggak harus database-nya besar.
untuk berikutnya kita akan dijelaskan oleh saudara Hari. Saya Hari dan 13 atau kesatuan. Saya di sini akan menjelaskan tahap 3 pemilihan DBMS. Untuk tahap 3 pemilihan DBMS ini, pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, antaranya faktor teknik, ekonomi, dan politik organisasi. Contoh faktor teknik, keberatan DBMS dalam menjalankan tugasnya seperti jenis DBMS, relation, relational, network, hierarchical, dan lain-lain. Penggunaan dan jalur akses yang mendukung DBMS, memakai dan lain-lain. Faktor ekonomi dan organisasi yang mempengaruhi sasaran di dalam pemilihan DBMS. Untuk suku data, jika data yang disimpan dalam metode mengikuti hierarki, maka suatu jenis hierarki dari DBMS harus dipikirkan. Lalu personal yang telah terbiasa dengan suatu sistem. Jika staf atau suatu programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu DBMS, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Lalu tersedianya layanan penjual. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat membutuhkan untuk memperbaiki beberapa masalah sistem. Untuk tahap 4 yaitu perancangan database secara logika atau data model mapping. Tahap selanjutnya adalah membuat sebuah skema konseptual dan skema eksternal pada model data dari database yang dipilih. Tahap ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada tahap 2. Tahap 2 yaitu pada tahap ini skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada tahap 2 ke dalam suatu model data dari model data dari DBMS yang dipilih pada tahap 3. Pemetaan tersebut dapat diproses dalam 2 tingkat. Untuk pemetaan sistem independen, pemetaan ke dalam model database DBMS yang tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal yang khusus berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Lalu penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Untuk mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang harus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Hasil dari tahap ini memakai perintah-perintah DDL, yaitu Data Definition Language. Dalam bahasa DBMS yang dipilih dan menentukan tingkat skema konseptual dan eksternal dari sistem database. Tetapi dalam beberapa hal, perintah-perintah DDL memasukkan parameter-parameter data fisik sehingga DDL yang lengkap harus melalui sampai tahap perancangan database secara fisik permukaan. Lalu tahap 5 yaitu perancangan database secara fisik. Untuk perancangan database secara fisik yaitu suatu proses pemilihan struktur penyimpanan dan jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada berbagai macam aplikasi. Selama fase ini, spesifikasi yang dirancang di database yang disimpan yang berhubungan dengan penyimpanan fisik, penempatan record, dan jalur akses berhubungan dengan internal skema pada istilah 3 level arsitektur DBMS. Beberapa petunjuk dalam pemilihan perancangan database secara fisik yaitu response time, yaitu waktu yang berlalu suatu transaksi database yang diajukan untuk menjalankan suatu tanggapan. Lalu space utility, jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file database dan struktur yang akan jalur akses. Transaction throughput, rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database yang merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Tahap 6 yaitu implementasi sistem database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik lengkap, kita dapat melaksanakan sistem database. Untuk database sendiri akan disampaikan oleh pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Gustiawan, NPM 13265.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel dari database hospital untuk sistem informasi klinik yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan mengisi nama tabelnya dengan jumlah kolom 4, dan sebelumnya kita sudah membuat tabel yang berhubungan dengan sistem informasi klinik yang kita survei. Lalu kita klik dulu, lalu kita mengisi nama dari variabel yang akan kita gunakan. Di sini yang pertama adalah kode dokter, nama dokter, spesialis, nama dokter. Lalu jika kita ingin menambahkan kolomnya, kita klik add. Sini 1 untuk menambahkan 1 kolom, 2 untuk menambahkan 2 kolom, dan seterusnya. Lalu klik dulu. Ini untuk menambahkan kolom. Lalu kita akan menentukan tipe dari variabel yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan untuk kode dokter kita gunakan int dengan panjangnya 5. Nama dokter kita gunakan varchar karena bersifat string atau bersifat karakter urut, yang panjang 3 gitu. Spesialis varchar juga yang panjang 15. Nama dokter kita gunakan teks dengan panjang 50. Nomor telepon kita gunakan teks juga yang panjang 15. Lalu kita akan memilih primary key-nya. Sini kita gunakan kode dokter sebagai primary key. Lalu go dan save. Sudah jadi. Ini adalah struktur tabelnya. Jika kita ingin menginputkan data melalui DBMS yang kita pilih, yaitu MySQL, kita klik insert di sini. Karena kita sudah mensupply sebelumnya, kita mengisi ini dengan nama dokter yang berada di klinik yang bersangkutan. Ini kode dokternya pertama ada 1, lalu nama dokternya, spesialisnya apa, nama dokter tersebut, telepon, go. Sudah ada sini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam program sistem informasi klinik. Kita logout dulu agar kembali ke step awalnya. Karena kita akan masukkan username tampilannya. Ini untuk melihat data dari pasien, dokter, perawat, dan caretaker. Karena tadi kita sudah membuat atau menginputkan data dokter, maka yang kita lihat di sini ada data dokter yang telah kita buat. Ini seperti ini tampilannya. Lalu jika kita ingin menginputkan data melalui sistem informasi ini, kita di sini ke data dokter. Di sini sudah kode dokternya otomatis bertambah. Lalu kita masukkan lagi nama dokternya.
otomatis ini data. Ini adalah data yang sudah kita masukkan tadi. Sepertinya cukup ini saja presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.